terakhir. Sebelum kita memasuki game yang terakhir, game yang menjadi game penentu. Apakah medali yang nantinya bisa kita bawa pulang ke Indonesia? Gue ingin mengajak semua teman-teman, semua komunitas, semua penduduk Indonesia yang sedang menyaksikan live stream ini, dimanapun kalian berada, kita tundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan yang terbaik, diberikan kemudahan untuk timnas kita di game yang terakhir ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Let's go, kita dukung Indonesia. Jangan lupa di like, jangan lupa di share. Kita umpamakan kembali, satu like adalah satu doa untuk prestasi bagi Indonesia. Ya, ini dia match yang terakhir. Ini dia, kalau kata orang-orang, lagi-lagi saya katakan, beli beras ke Lakoberia, belinya naik kuda. Emas untuk Indonesia demi lambang Garuda di dada. Lakoberia, nanti akan kita lihat siapa akan mendapatkannya, karena Miramar akan menjadi saksi bisu, tempat di mana pertarungan akan terjadi di match yang terakhir. Ya, betul. Jadi nggak usahlah kita menunggu terlalu lama lagi. Langsung saja kita saksikan pesawat dari game yang terakhir. Selamat menyaksikan. Ini dia Miramar. Ya, terlihat bagaimana tadi bahkan di venue juga sudah mulai ada kursi-kursi yang ditata di area depan untuk medal seremoni nanti. Dan kita melihat saat ini circle atau garis pesawat maksud saya datang dari Lakoberia, dari tempat yang tadi saya sebutkan. Lakoberia menuju ke arah Los Higos. Kali ini dari garis pesawatnya Indonesia cukup jauh untuk menuju ke arah Cruz-Deval, tapi juga masih ada San Martin yang akan diisi oleh tim Indonesia yang lainnya. Cruz-Deval cukup jauh untuk ke sana, pastinya ngambang nanti. Betul. Dan kalau kita lihat dari segi line up kali ini di game yang terakhir dari Indonesia 2, Luxi, Ryzen, Genfos dan juga Spavel. Spavel kali ini kembali lagi bermain, sementara Jaden diistirahatkan untuk game yang terakhir. Dan dari Indonesia 1 kita lihat ada Potato, Microboy, Kato dan juga Red Face. Di mana yang istirahat adalah seorang gua lupa satu lagi itu Indonesia 1, sebentar. Cowboy, Potato. Cowboy main atau Red Face? Red Alan. Apa sih kita game terakhir malah blunder masalah pemain tuh? Alan, ya betul sekali. Alan yang tidak ada untuk di tim Indonesia 1. Kita harapkan semoga siapapun yang diberikan kesempatan untuk bermain, siapapun yang diberi tanggung jawab untuk mengemban, harapan besar di game yang terakhir mereka bisa mengemban tugas tersebut dengan baik, bisa bermain dengan lepas, bisa bermain dengan santai-santai saja karena kita sedang berada di peringkat-peringkat atas. Tidak usah terburu-buru, bermain pragmatis adalah hal yang menjanjikan sebenarnya untuk Indonesia. Apalagi kalau kita lihat saat ini, Indonesia 1 berada di area bawah dan Circle berada di bawah. Ya betul, mereka bermain scrapping, ternyata mereka bakal menuju ke arah Puerto Paraiso, tentunya dengan parasut yang masih mengambang di udara. Kali ini tujuan mereka menuju ke arah Puerto Paraiso. Sementara kalau kita perhatikan dari Indonesia 2, terlihat memang jalur rotasi mereka kayaknya bakal repot banget kuy. Mereka harus melewati Filipina 2, mereka harus melewati Thailand 1 juga. Belum lagi beberapa rotasi cepat yang nantinya bakal dibangun oleh tim-tim yang saat ini punya drop zone di bagian utara, seperti yang ada di Lakoberia, yang ada di area Ruins, atau mungkin mereka bakal terganggu juga dengan tim Myanmar 2 yang punya drop zone agak nge-split di sekitar Craterfields. Ya, kita melihat bagaimana Indonesia 2 saat ini terus melakukan looting-looting saja. Mimpi itu nyata, mimpi itu ada di depan mata dari Indonesia. Emas untuk Indonesia terus digaungkan sedari awal tahun ini, sedari Januari, karena kita sudah mempersiapkannya dari awal, Bro Pasta. Kita sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari untuk pertandingan-pertandingan krusial seperti ini. Dan semoga mereka yang sudah dipersiapkan dengan matang bisa memainkan permainan terakhir dengan cukup tenang, dengan cukup baik. Dan kita lihat juga fight terjadi antara Filipina dan juga Thailand di tempat ini. Ya gue gak expect bakal ada fight yang secepat ini. Thailand tiba-tiba keluar dengan sangat cepat, keluar dari bagian PKD-nya. Kali ini bakal langsung mencari keberadaan seorang Raymond dari Filipina 2 yang sudah ngibrit untuk mengamankan diri. Tapi lihat niat yang sangat bulat, tekad yang sangat bulat dari Thailand untuk mencari keberadaan pemain yang iseng dan sudah mulai terspot tembakan dari bagian belakang, bahkan dengan menggunakan handgun. Follow up datang dari arah high ground belakang seorang Nir, masih mencari keberadaan seorang Raymond. Kali ini satu pemain bakal terspot, 4 pemangsa akan mencari dia. Shotgun ada di tangan dan itu dia diluluh lantahkan dengan menggunakan win.
Ya, Winchester tadi yang dipilih oleh satu pemain dari Thailand itu adalah Nier. Kalau kita lihat juga Nier jarang diturunkan, baru kali ini nampaknya kita melihat atau baru kali ini Nier mendapatkan spot dari Thailand 2 karena dari tadi tidak diturunkan atau dari kemarin bahkan tidak diberikan menit bermain seorang Nier. Dan kita lihat bagaimana raksasa Asia Tenggara Thailand yang banyak orang memprediksi mereka akan berada di pengejaran medali. Ternyata mereka hanya tertahan di peringkat 9 dan juga 10, Bro Pasta. Yes, ini yang gue bilang tadi dan sering dibilang juga sama rekan-rekan kita yang lainnya, Sanskuy, mental. Hari terakhir, game-game terakhir mental yang akan berbicara. Dan kalau ngelihat dari permainan Filipina 1, Filipina 2, mental mereka tergoyang setelah hari pertama kemarin karena adanya mungkin hal yang membebani mereka kayak ini kalau kejar gimana, kita harus pakai gameplay yang kayak gimana gitu. Jadi main mereka nggak lepas, mainnya agak takut-takutan, itu yang ngebuat posisi mereka akhirnya bisa dikejar oleh negara-negara lain. Tapi yang kita harapkan adalah mental yang sangat kuat dari Indonesia 2, dari Indonesia 1. Gue berharap banget kali ini posisinya bisa membaik untuk Indonesia 2 dan Indonesia 1. Dalam arti Indonesia 2 bisa mempertahankan placement mereka, Indonesia 1 bisa meningkatkan performa mereka dan bisa mendapatkan poin yang banyak supaya bismillahirrahmanirrahim 1-2-nya diamankan oleh timnas Indonesia. Ya, tapi itu juga pastinya kita berharap dari hasil tim-tim lain, terlebih dari hasil tim Vietnam 1. Apalagi tadi kalau kita lihat Vietnam 1 sekilas berada di arah Los Leones, berdekatan dengan Puerto Paraiso yang diisi oleh pemain-pemain Indonesia 1. Tapi di Los Leones tersebut tidak hanya Vietnam 1, ada juga Vietnam 2 di seberangnya. Betul. Ini yang gue khawatirkan sebenarnya lebih ke arah Indonesia 1 sih. Karena yang ngejar mereka itu nggak cuma satu tim. Myanmar 1 masih possible banget buat ngebala poin dari Indonesia 1. Terus dari Malaysia 1. Dengan WWCD yang mereka dapatkan di Sanok tadi itu ngeboosting poin mereka banget. Sekarang mereka punya 122 poin. Dan game terakhir menurut gue kalau mereka bisa bermain bagus, mereka bisa ngedongkrak poin mereka bahkan bisa ngebalap Indonesia 1. Kita berbicara realistis selain dari dukungan yang memang benar-benar maksimal untuk timnas Indonesia. Ya, itu dia keadaan yang sudah dijabarkan oleh Bro Pasta. Pastinya kita juga harus mewaspadai lawan-lawan kita. Harus terus melihat seperti apa permainan yang ditujukan oleh negara-negara lain. Karena Indonesia memang menolak menyerah. Tapi tidak ada satupun negara yang menyerah pastinya saat mereka sedang membawa nama negaranya. Sedang membawa timnasnya berada di ajang multi-event sekelas SEA Games 31 Vietnam 2021. Ya betul, nama event yang sungguh panjang ya. Sampai gue juga kadang kalau ngomong agak sedikit belibet kuy. Tapi ya inilah dia yang lagi diperjuangkan tentunya untuk para atlet-atlet kita. Makanya please buat teman-teman hargain semua atlet yang berjuang. Tidak ada atlet yang mau kalah tuh nggak ada. Pasti mereka ingin menang. Pasti. Betul sekali, dan kalau kita lihat saat ini pemain-pemain dari Indonesia 2 sedang bergerak luksi bersama dengan yang lainnya. Ada Svavel yang juga pastinya sedang memandu jalannya rotasi yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi entah apa yang terjadi, Potato sudah berasa bahkan sudah terbakar. Kendaraan yang dia pilih yaitu sebuah bagi. Harus hati-hati Potato, karena kalau dia nabrak ada damage yang masuk ke baginya. Ini akan sangat beresiko dan akhirnya dia memilih menggunakan kendaraan yang lain. Terselamatkan kuy dengan adanya satu jeep yang ditemukan di pinggir jalan tadi. Gue tadi baru mau ngomong agak sedikit menenangkan. Mungkin karena speed baginya terlalu kencang, dinamonya jadi kebakar. Saking kencengnya mereka rotasi, tapi itu kayaknya kena tembak sama Vietnam 1 deh. Ya, itu harusnya yang terjadi karena mereka memang berdekatan dan pemain-pemain dari Indonesia 1 tadi memilih untuk bermain pragmatis dan memang itu yang harus mereka lakukan. Karena saat ini tidak ada yang perlu kita kejar banget-banget. Indonesia 1 memang harus mengejar, tapi nggak segitunya. Karena mereka memang sudah berada di top 3. Mereka sudah berada di pengejaran medali. Mereka hanya perlu bermain late game. Dan di late game tersebut mereka akan mendulang poin. Fokus, objektif, itu yang harusnya dimainkan tentunya oleh dua timnas kita yang saat ini masih berjuang, kuy. Ya. Gue deg-degan banget game terakhir ini karena poinnya nggak jauh, poinnya nggak jauh, dan gue sangat bersyukur Indonesia bisa mengejar ketertinggalan poin mereka untuk membalap poin dari Vietnam 1. Ya, itu dia. Ayo Indonesia, kita percaya kalian bisa. Ayo Genfos, saya percaya kamu kuat Genfos, bisa mempertahankan compound ini, bisa bertahan dari gempuran pemain-pemain Myanmar 2 yang datang. Ada King, ada Manke juga Genfos berada di area bawah dari Genfos. Kita harapkan Genfos bisa bertahan, tapi kalau kita lihat kali ini Myanmar 4-4-nya sudah berada di area compound dari Genfos. Indonesia yang lainnya masih berada cukup jauh, dan kita lihat kali ini. Ku yakin kau bisa Genfos, ku yakin kau bisa menang. Kami akan selalu ada di sini kami ada untukmu Genfos. Bertahan di sana, terus melakukan healing terlebih dahulu, buang-buang waktu dulu Genfos untuk bisa membuat Indonesia datang, dan satu knock didapatkan oleh rekannya sendiri. Sebuah momentum yang bisa dimaksimalkan oleh Indonesia, tapi Genfos sudah tumbang di sana. Indonesia datang cukup terlambat memang, dan Genfos menjadi confirm elimination.
Ya betul, Genfos dipulangkan karena lobby, backup yang datang memang sedikit terlambat, tapi kali ini Luxi sudah mulai memantau dengan menggunakan skop 6-nya, tapi sepertinya Indonesia 2 akan meninggalkan tempat ini. Mereka bakal bermain lebih objektif lagi untuk masuk ke dalam zona. Melihat pergerakan dari beberapa pemain Indonesia yang sudah mulai memutar kembali ke arah yang tepat lebih aman lagi setelah mereka melihat Genfos yang dipulangkan dan sudah tidak ada waktu lagi untuk diselamatkan Sanskui. Ya, tidak perlu memperdulikan Myanmar 2. Biarkan saja mereka mendapatkan seorang Genfos. Relakan saja, tidak apa-apa. Sebuah pengorbanan dari Genfos semoga saja akan berbuah emas nantinya untuk Indonesia. Tidak usah menghiraukan apa yang dilakukan oleh Myanmar. Mereka hanya perlu fokus untuk melakukan rotasi. Fokus saja untuk sampai ke late game. Fokus saja untuk bertahan. Yang penting jangan tusun. Itu dia PR Betul. yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia 2. Ya menurut gue yang dilakukan harusnya adalah bermain dengan objektif gitu. Kayak yang mereka lakukan di game-game sebelumnya. Ambil fight seperlunya, tinggalkan yang tidak perlu gitu. Kalau bisa masuk ke dalam zona daripada fight, ya mendingan masuk ke dalam zona, amankan area yang aman daripada mereka memaksakan diri buat fight. Bukan bermaksud untuk mengubah strategi, tapi bermain lebih realistis untuk melihat situasi dan kondisi yang lagi ada sekarang. Karena mental bener-bener dipertaruhkan banget di sini antara gengsi dan juga prestasi, tapi tentunya prestasi yang kita inginkan untuk didapatkan oleh dua timnas kita yang sedang berjuang. Dan Vintores dari Thailand 1 berhasil mendapatkan satu pemain. Knockdown berhasil mereka amankan namun masih belum bisa dipulangkan karena lobby. Tapi Vintores akan melambungkan jauh granat ke depan sana. Apakah sampai ke arah pemain-pemain dari Vietnam, di mana Forge juga sudah memberikan follow up dengan sedikit melakukan flank bagian belakang kali ini, memberikan backup dari jarak yang cukup jauh, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah pemain-pemain dari Thailand saat ini. Ya, mantul tadi granat yang dilemparkan oleh pemain-pemain Thailand sehingga tidak mengenai seorang Mart yang memang sudah low HP-nya. Healing sedang dia lakukan berhasil. Healing yang pertama, boosting pasti akan coba dilakukan juga oleh Mart. Hilang sudah smoke di sana tapi ditambah oleh Mart. Smoke di area tersebut membuat Thailand juga harus putar otak lagi kemana mereka akan bergerak. Tapi Beer 11 akan dicari, akan dikejar oleh seorang Porsche. Datang dia berani sekali untuk mengejar seorang Beer 11 dengan sebuah baginya. Tembakan terus dilakukan, tidak ada peluru yang masuk menuju ke arah badan dari Beer 11. Tercover di waktu yang tepat, mendapatkan sebuah gundukan yang sangat-sangat bagus untuk sedikit menutup angle dari arah Forge. Selamat, sudah tidak ada threat kill yang terjadi, semua bermain dengan cukup aman, masih utuh keempat anggota dari kedua tim ini. Berfokus menuju ke bagian lain di mana Vietnam 2 ternyata berhasil mendapatkan Beer 11. Knockdown mereka amankan dan di arah sini juga sedang ada fight yang terjadi antara Myanmar 1 dan Myanmar 2. Ini dua tim dari satu negara yang sama yang sudah mulai berpapasan. Ya, dan ini terus terjadi. Myanmar 1, Myanmar 2, mereka terus bertemu di apapun mapnya. Kalau kita lihat di Sanhok mereka sering bertemu di awal-awal. Saat ini Miramar pun sama, mereka bertemu di awal-awal. Tapi Ozone mencoba untuk melakukan tembakan menuju ke arah satu pemain yaitu Baby Loki. Yap, dan di bagian lain dari Thailand juga tadi berhasil mendapatkan sebuah knock balasan. Mendapatkan satu pemain dari arah lain, namun kali ini fight yang harusnya akan lama Sanskui karena nggak ada upaya push di antara kedua tim ini. Ya, terus kita lihat bahkan mid lane juga mencoba lagi. Percobaan kesekian kalinya yang dilakukan oleh Vietnam dan juga Thailand. Fight yang cukup lama terjadi di area ini. Lemparan granat kembali belum memberikan hasil apapun. Vintores bersama dengan Swaps terus bertahan, bahkan memutar ke arah sebelah kanan dari permainan Thailand menuju ke arah defense sebelah kiri dari Vietnam. Tembakan pertama berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari Vietnam 2 yaitu mid lane. Force juga tertembak di sana atau ketahuan posisinya, tapi Swaps lah yang terkena peluru dari pemain-pemain Vietnam. Yes, dan trade knock lagi terjadi kali ini. Mart berhasil mendapatkan satu, namun sepertinya Mart lebih memilih untuk melakukan defense, namun pergerakan dari atas sudah mulai terdengar dan Swap tumbang juga. Vietnam berhasil mendapatkan dua pemain dari Thailand, bahkan tiga pemain dari Thailand, dan hanya menyisakan Mr. Five untuk last man standing dari Thailand 1. Ya, terus terlihat bagaimana perjuangan dari pemain-pemain Thailand, perjuangan dari pemain-pemain Vietnam menolak menyerah mereka di area ini. Tapi Fluket dari Thailand yang berbeda mendapatkan satu pemain yaitu Jisoo dari tim Kamboja. Kalau kita lihat tadi knockdown Jisoo, tapi terlihat juga bagaimana upaya revive tidak mudah untuk seorang Mr. Five, dan rata sudah pulang semuanya oleh seorang McLaren. Rata satu tim dipulangkan karena lobby Sunscreen. 15 tim lagi masuk menit 12 dan kita berpindah menuju ke bagian lain, dan Thailand. Ini dia, Thailand 2. Thailand 1 dipulangkan ke arah lobby, tapi Thailand 2 berhasil memulangkan satu tim ke arah lobby. Dan terlihat bagaimana pemain-pemain dari Indonesia 2 berada di area tengah dari circle-nya. Kita harapkan mereka memiliki defensif yang cukup kuat. Vietnam 1 masih berada di luar, tapi kita fokus dulu terhadap fight yang sedang terjadi antara Myanmar bertemu dengan Myanmar yang berbeda. Satu pemain, Wansek, berada di area luar, berada di area tebing, akan coba naik menuju ke arah atas, tapi Marnet melemparkan granatnya menuju ke arah pemain Myanmar 2, meledak di sana sesaat lagi. Granat yang kedua juga dilemparkan, 2 granat sudah menuju ke satu titik saja dan meledak di sana, membuat pemain-pemain dari Myanmar nampaknya harus berguguran satu persatu. Myanmar 2 maksud saya. Ya betul, dan sepertinya Myanmar 1
berhasil memulangkan Myanmar 2 karena lobby, dan kali ini Indonesia juga mendapatkan tekanan dari arah Laos. Dua pemain tumbang, Potato kabur menuju tempat yang lebih aman karena Potato menjadi pemain terakhir, dan sementara ini poin dari Indonesia 1 terbalap oleh Myanmar 1. Sangat disayangkan, ini dia mimpi buruk yang dialami oleh pemain-pemain Indonesia 1. Semoga ini tidak terjadi, semoga ini bukan menjadi akhir dari perjuangan Indonesia 1. Kita harapkan setidaknya mereka mendapatkan sebuah medali, setidaknya mereka mendapatkan peringkat yang ketiga. Tapi apa mau dikata tadi, tiba-tiba datang Honda bersama dengan pemain-pemain Laos dan Myanmar dari tempat yang berbeda pun mereka saat ini sedang menghadapi sebuah fight dan memenangkan fight antar tim sama-sama negara Myanmar juga, tapi dimenangkan oleh Myanmar 1. Ya betul, Myanmar 1 mendapatkan tambahan poin tadi, ada 4 elimination yang sudah mereka dapatkan. Kali ini kita berfokus kembali menuju ke arah circle yang ketiga di mana Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Indonesia 2 sudah mendapatkan circle yang lumayan enak, mereka mengambil seperempat dari circle yang ketiga. Tidak terlalu banyak tim yang ada di sekitar mereka. Ini kayaknya bakal ada pengikisan massal, kuy. Dari arah Cumcer nih, gereja Cumcer, kayaknya bakal ada pengikisan massal sih. Ya, kita harapkan Potato bisa kuat, Potato bisa mencari area yang nyaman. Ayo Potato, kamu bisa Potato untuk mencari tempat yang aman setidaknya untuk bisa bertahan selate game mungkin. Dan kita harapkan Myanmar 1 akan bisa dihentaskan oleh Malaysia 2 untuk bisa menghentikan poin demi poin yang akan didapatkan oleh Myanmar 1. Kalau Myanmar 1 sudah berhenti di sini poinnya, ada kemungkinan lagi untuk Indonesia 1 bisa naik kembali ke peringkat yang ketiga. Betul, tinggal kira-kira bisa mendapatkan placement seperti apa. Tapi tiba-tiba Loki berhasil mendapatkan satu orang. Demrod tadi berhasil ditumbangkan dengan granat timing yang begitu tepat dari seorang Loki. Loki juga langsung memberikan setup smoke-nya. Ada 3 smoke yang terpop out untuk menghalangi vision dari Malaysia 2. QB juga sedang melakukan setup, mencari keberadaan dari pemain-pemain Myanmar 1 sementara ini. Ya, terus kita lihat bagaimana pemain Myanmar 1 mereka kejar setoran dan sangat-sangat terlihat permainan dari Myanmar 1. Mereka ganas sekali untuk mendapatkan pundi-pundi poin. 2 match berturut-turut mereka mendapatkan poin yang cukup besar. Dan kita lihat juga kali ini circle menuju ke arah atas, Pekado kosong, cepat-cepatan ke arah Pekado, dan Indonesia Spavel berada di area terdepan untuk bisa masuk menuju ke arah Pekadonya, disusul oleh Ryzen dan juga disusul oleh Luxi. Vietnam 1 juga mencoba untuk menuju ke arah circle tapi mereka sedikit terlambat. Ini nggak boleh lama, untuk mereka bergerak untuk rotasi. Lihat, Spavel langsung membuka jalannya clear banget untuk Indonesia 2 melakukan rotasi. Dan langsung saja mengamankan bagian center dari circle yang keempat. Ditembak dari bagian belakang namun masih bisa tenang. Segera buka pintu, let's go, dan berhasil touchdown. Tapi Filipina akan menghadapi Malaysia 1. Ini juga tim yang bisa membalap poin dari Indonesia 1 yang sudah semakin mendekat. Granat dilemparkan, Frankie melemparkan granat, splash damage yang masuk, dan Filipina 1 dipulangkan karena lobby. Malaysia 1 menambah poin demi poin untuk mereka. Ya, saya masih penasaran di manakah pemain-pemain dari Myanmar 1 berada, tapi Vietnam 1 juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Indonesia 2. Sama-sama hilang satu pemainnya. Ini juga menjadi angin segar untuk Indonesia. Semoga saja Indonesia 2 masih terus kokoh berada di puncak klasemen sementara. Indonesia 1 hanya perlu naik 2 peringkat lagi atau hanya perlu naik 1 poin lagi untuk menyamakan poinnya dengan Myanmar 1. Ya, setup demi setup sudah mereka lakukan juga. Filipina 2 juga berhasil touchdown untuk mengambil bagian apartemen biru di arah Pekado kali ini. Sementara dari Indonesia 2 mereka lebih memilih untuk mengamankan bagian rumah L, bangunan L, dibandingkan area-area lain yang ada di bagian Pekado. Myanmar 1 touchdown ternyata mereka mengambil rumah kos-kosan di area Pekado juga. Sementara Luxi mendapatkan sebuah angle untuk memperhatikan pergerakan dari Thailand 2. Tapping fire sudah mulai diberikan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Namun Luxi nggak ada habisnya untuk tryhard. Setidaknya dia bisa mengganggu pergerakan dari Thailand supaya mereka nggak bisa nerabas masuk ke arah bangunan L milik dari Indonesia 2 saat ini. Tidak hanya Thailand yang sedang dipantau, Vietnam 1 juga masuk dalam radar pemantauan pemain-pemain Indonesia 2. Dan kita lihat juga saat ini berpindah menuju ke arah point of view yang berbeda, Phuket. Sedang kita saksikan pemain dari Thailand 2 mencoba untuk memainkan bibir circle-nya. Nier juga bergerak dia dengan Golden Miradonya menuju ke arah sebuah gudang hijau yang sedang dia ambil bersama dengan Stone di tempat ini. Nampaknya cukup jauh kalau kita lihat split yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand 2 di match kali ini. Ya, entah kenapa gue lagi mau mensupport Thailand 2 yang bertemu dengan Malaysia 1. Apapun yang menguntungkan untuk Ina 1 bakal gue lakukan. Ya, itu dia. Itu yang pastinya kita harapkan karena Indonesia 1. Mereka hanya bisa bergantung kepada seorang Potato. Ayo Potato, Viva Potato from Alter Ego for Indonesia. Semoga itu yang terjadi untuk match kali ini. Tapi Yuhai coba untuk kembali melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah pemain Brunei dan masih berada di area luar dari circle pemain Malaysia 2.
Betul, Malaysia 2 butuh bergerak juga untuk mereka masuk ke dalam zona. Saat ini mereka berada di pinggiran zona yang keempat. Blue zone keempat sudah mulai bergerak. Datang tembakan dari bagian kanan namun sempat touchdown dan mengamankan diri dan tertembak dari bagian lain. Myanmar 1 menambah pundi elimination mereka. Dari jarak yang cukup jauh, dari area kos-kosan mendapatkan satu target yang mereka inginkan. 11 tim tersisa kali ini. Sebuah mimpi buruk kalau kita lihat justru Myanmar 1 yang menambah pundi-pundi elimination. Siapapun tolong hentikan Myanmar 1 di match kali ini karena mereka terus menambah elimination dan membuat Indonesia berjarak kali ini 2 poin jarak antara Indonesia 1 dan juga Myanmar 1. Kita melihat juga bagaimana fight akan terjadi di tempat ini. Sedari tadi setup sudah dilakukan tapi belum ada satu tim yang mendapatkan sebuah knockdown dari tempat tersebut antara Thailand dan juga Malaysia. Justru kita lihat juga Fafu mencoba untuk terus memberikan pressure ke arah lawan-lawannya. Ada Honda yang bersiap di sini mencoba untuk mendapatkan confirm elimination, ternyata gagal tadi karena confirm elimination didapatkan oleh Fafu dari tempat yang berbeda. Ya betul, sudah dilakukan dari bagian lain juga tentunya. Ini 2 tim yang masih berupaya untuk masuk ke dalam zona. Ada Laos dan juga Brunei di mana jarak mereka berdekatan dan cukup dekat juga dengan pemain Vietnam tadi yang sudah mengamankan area compound untuk sementara ini. Sementara Biruang sudah dipulangkan ke arah lobby dan circle mengerucut menuju ke arah Pekado. Harga tanah akan naik di Pekado. Ya, terlihat Indonesia masih berada di area dalam dari circle-nya. Potato juga berada di area bibir Malaysia dari Blue Zone. Potato akan membutuhkan pemain-pemain dari Vietnam dan membutuhkan pemain-pemain dari Thailand. Ya, biarkan saja Thailand dan Vietnam datang duluan atau jalan duluan. Potato akan membutuhkan di belakangnya dan dia akan selamat untuk sementara waktu. Tapi kali ini area Pekado sudah mulai padat Bro Pasta. Ya betul, bahkan tadi sudah ada pergerakan juga dari seorang Spavel ingin membuka jalan lagi dan mereka sedikit mengamankan area di bagian kasino tapi 2 anggota di take down. Spavel tumbang, Ryzen tumbang, tinggal Luxi yang menjadi pemain terakhir dari Indonesia 2. Kembali kejar-kejaran poin yang begitu ketat. Cukup dekat dengan Vietnam 1 dan poin mereka kali ini terpaut 2 saja. Ya, semoga ini tidak terjadi. Semoga ini hanya mimpi karena Indonesia emas ada di depan mata tapi Indonesia pulang satu persatu pemain-pemainnya. Tapi Vietnam 2 datang menuju ke arah Luxi. Semoga clutch bisa didapatkan Luxi. Ayo Luxi. Luxi kamu kuat Luxi. Luxi kamu bisa. Luxi nomor 1. Luxi akan cepat melawan dia Luxi. Berada di area tersebut. Mama tembakan. First berada di situ dan Luxi. Luxi berhasil. Luxi berhasil mendapatkan 2 pemain Vietnam 2. Luxi terima kasih Luxi. Luxi masih bertahan di sana Bro Pasta. Terima kasih Luxi. Berhasil menambah poin di elimination. Luxi menjadi pilar terakhir untuk Indonesia saat ini. 7 tim tersisa. Jantung min 1 talang. Kita terus fokus menuju match yang sedang berlangsung. Bagaimana pemain-pemain Thailand, pemain-pemain Malaysia berada di area tengah dari circle-nya. Luxi, dia hanya perlu melakukan proning, dia hanya perlu diam aja. Gak ngapa-ngapain adalah hal yang perlu dilakukan oleh seorang Luxi di match kali ini. Karena sangat disayangkan pemain-pemain dari Indonesia 1 semuanya sudah pulang menuju ke arah lobby Bro Pasta. Ini Vietnam 1 lagi di mana sih? Sumpah dari tadi nggak kelihatan. Vietnam 1 tinggal 1 orang lagi tapi masih belum terpantau oleh Di belakang. kita. Warna kuning dia. Ada di mana? Lagi main PUBG Mobile apalagi adu keong kita nggak tahu karena belum terpantau oleh observer kita. Ya, terus kita lihat dan Lambor di luar circle. Lambor berada di luar circle Bro Pasta. Semoga ini adalah mimpi yang sangat-sangat kita inginkan. Emas ada di depan mata untuk Indonesia. Kalau sampai Lambor berhenti, Luxi masih berada di sana. Berarti mungkin saja confirm untuk kita bisa mendapatkan emas di cabang olahraga e-sport di nomor PUBG Mobile Squad kali ini. Tinggal Lamborghini doang, Cok. Let's go. Let's go. Tinggal Lamborghini, kena pajak hilang. Let's go Lamborghini. Ketahuan please, ketahuan ada yang nembak entah dari Filipina, entah dari Thailand karena hanya 2 tim inilah yang bisa melihat pergerakan dari seorang Lamborghini. Mungkin setup dari Malaysia 1 juga bisa melihat pergerakan dari Lamborghini Sans gue. Ya, kita harapkan ini bisa terus berbanding baik untuk Indonesia atau terus ada angin segar untuk Indonesia. Terus kita doakan semoga Luxi kuat di kepon tersebut dan kita lihat juga kali ini ada sebuah fight yang terjadi antara Thailand dan juga Laos. Honda melakukan tembakan demi tembakan. Kembali Honda melakukan tembakan lagi dan Honda berhasil untuk melakukan jiggle lumba-lumba tapi gagal karena ternyata untuk yang kedua kalinya pemain-pemain Thailand bisa mendapatkan 1 knock demi 1 knock menuju ke arah pemain-pemain Laos yang datang.
Ya betul, sementara pemain-pemain dari Laos yang lainnya juga sedikit menjaga jaraknya setelah tadi Honda diamankan dan di-knock begitu saja, belum dipulangkan karena lobby dan akhirnya dikonfirm menjadi sebuah elimination. Bertambah body pointnya dan lihat, dia bergerak, ada Lamborghini yang bergerak di tengah jalan, gak ada yang kenapa itu, please tembak, itu siapapun yang lihat tembak Lamborghini. Gak dia dilempar ke arah lobby. Indonesia bertahan tapi masih ada Myanmar satu. Masih ada Myanmar satu kalau elimination mereka banyak. Dan kalau mereka WWCD, poinnya bisa aja kekejar Sanskui. Ya cukup jauh tapi jaraknya antara Myanmar 1 dan juga Indonesia. Kita bersyukur Lamborghini tadi jalan menggunakan bagi. Sebuah pergerakan overthinking dilakukan oleh Lamborghini. Bingung dia mau kemana. Susah dia untuk masuk dan akhirnya pulang menuju ke arah lobby. Dan kita lihat kali ini Bung Karno pernah berkata 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tapi satu pemuda bisa mengguncangkan dunia. Dan satu pemuda tersebut bernama Luxi dari Indonesia 2. Ini dia Luxi mengemban tugas yang berat untuk mendapatkan emas di game terakhir, menit-menit terakhir, 24 menit. Game sudah mulai berjalan, tapi kali ini kita masih dibuat deg-degser dengan kondisi Luxi yang tersisa seorang diri. Circle kira-kira bakal berpihak ke bagian mana, sementara Thailand di bagian lain berhasil mendapatkan sebuah pemain lagi dari Laos dan memaksa Laos juga pulang ke arah lobby. 5 tim tersisa, tambahan placement akan masuk poinnya menuju ke Indonesia 2. Ya, nampaknya Myanmar 1. Mereka seakan terboosting mentalnya untuk di match yang terakhir masih menjadi hantu yang mengintai untuk Indonesia. Hantu yang terus menggerogoti mentalitas kita, Bro Pasta, karena Myanmar 1 tidak ada yang bisa menghentikan sejauh ini. Tapi Myanmar 1 harus hati-hati karena mereka akan terkena blue zone saat lagi. Tapi Luxi juga berada di area luar dari circle-nya. Harus keluar dari compound-nya. Dan kita tahu bersama kalau keluar dari compound LPK Do itu sangat terbuka, Bro Pasta. Tapi harusnya dia mendapatkan tambahan healing yang begitu banyak. Ingat Kui, di bagian luar PKDO sekarang, di bagian luar rumah El sekarang ada broken wall yang bisa dimanfaatkan. Harusnya hal itu bisa dimanfaatkan oleh Luxi. Itu pun kalau broken wallnya masuk di circle yang ke-6 atau di circle yang ke-7 nanti. Ya, Luxi berada di area belakang ya, tidak masuk ke area drone ini. Kita belum melihat posisi dari Luxi untuk sementara waktu, tapi Malaysia sudah menguasai area kasino. Ini area kasino yang sebenarnya sudah diinginkan oleh Indonesia 2, tapi gagal tadi. 2 pemain Indonesia untuk menguasai kasino. Sangat disayangkan memang, tapi itulah yang terjadi. Biarkan saja, kita lupakan hal-hal tersebut. Dan Luxi mencoba untuk melempar banyak smoke. Kali ini nampaknya ada smoke yang... Ya, broken wall masuk, harusnya betul sekali masuk ke area circle-nya. Dan Luxi mencoba untuk menutupi vision dari lawan-lawannya, bertahan di area broken wall. Nggak ngapa-ngapain, ada hal yang harus dilakukan oleh Luxi. Itu broken wall-nya masuk ke dalam zona dan harusnya Luxi bisa memanfaatkan ini dengan sangat bagus. Itu benar-benar berada di ujung dari zona yang ke-7, Sanskui. Ya, kita harapkan pemuda asal Indonesia bernama Luxi bisa mengemban tugas ini. Tapi tembakan demi tembakan juga kembali dilakukan menuju ke arah lawan-lawannya dari berbagai negara. Kita lihat saat ini terus ada sebuah upaya untuk bisa mendapatkan elimination demi elimination. Dan Myanmar satu pemainnya terhenti oleh lawan-lawannya. Ya, gue kali ini benar-benar mensupport Filipina sama Thailand. Let's go. Hentikan langkah dari Myanmar 1 supaya deg-degser kita semakin berkurang, Sanskui. Ya, terus kita lihat bagaimana Thailand, Filipina bertemu. Luxi masih berada di belakang. Ayo Luxi, kamu bisa Luxi. Pemain berdarah Indonesia, kelahiran Jakarta, Made Bagus Prabaswara. 31 Mei 2003 dia lahir, 18 tahun Luxi. Terus bertahan di area belakang. Dan Myanmar didapatkan satu persatu pemain-pemainnya oleh Malaysia. Belum. Satu lagi. Tinggal Marnet yang tersisa di bagian bawah kaki dari seorang Magix. Berbagi tempat di bagian kasino harusnya mampu untuk diamankan. Sementara Jumper masih berfokus untuk melakukan setup supaya posisi dia tetap aman. Tapi Marnet masih belum kelihatan, cabut aja itu kabel Marnetnya. Dia tinggal sendirian di bagian bawah tapi nggak ada pick yang dilakukan sama Malaysia karena memang dari Marnet nggak bisa keluar. Kalau dia keluar akan termakan sama Blue Zone dan akan termakan oleh pemain-pemain dari Malaysia. Namun Molotov akan dilemparkan juga menuju ke seorang Luxi. Ini zona yang terakhir. Luxi belum berani bergerak. Dia ingin memastikan placement terbaik untuk Indonesia. Ya memang tidak usah kemana-mana Luxi, diam saja di situ, berhenti saja di sana, tidak usah bergerak. Biarkan saja yang lain fight, biarkan saja yang lain baku hantam dari Malaysia dan juga dari Thailand. Dia hanya perlu nonton saja, dia hanya perlu duduk, makan popcorn, gak usah megang M4, gak usah megang granat, udah duduk aja, nonton aja, biarkan mereka main, biarkan. Nanti kita akan maju untuk di circle selanjutnya saat semuanya sudah mulai terkikis satu persatu. Ya, masalahnya posisinya Luxi udah ketahuan sama tim Thailand 2 karena tadi kalau nggak salah Luxi itu melakukan setup smoke yang cukup banyak.
Tidak mungkin ada smoke tanpa ada yang lempar, itu yang bakal diperhatikan oleh anggota dari Thailand saat ini. Harusnya sudah confirm ini bisa emas untuk Indonesia, Kui. Tapi gue nggak mau mendeklarasikan itu dengan cepat karena segala kemungkinan masih bisa terjadi. Sementara Luxi termakan oleh zona, tidak ada Edkit dan Indonesia. Hadir Indonesia. Indonesia. Ini dia pemain Indonesia yang sudah berpelukan di venue kita di Vietnam National Convention Center. Kita sama-sama menjadi saksi medali kita dapatkan dari Januari mereka ditempa. Mereka melakukan pelatnas, mereka melakukan seleksi. Semua mereka curahkan untuk Indonesia dan saat ini mereka berhasil untuk bisa membawa medali itu ke tanah air. Sebuah kebanggaan untuk kita bersama. Bung Karno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Dan 10 pemuda tersebut bernama Alan, Redface, Microboy, Kato, Potato, Jaden, Luxi, Ryzen, Genfos, Smavel. Terima kasih 10 pemuda terbaik Indonesia. Terima kasih. Apa yang kalian berikan untuk Indonesia sangat-sangat berharga. Menangis memang pemain-pemain dari Vietnam karena mereka kehilangan empas. Tapi kita bergembira, kita bersorak karena kita memiliki 10 pemuda terbaik yang sudah kita berikan sebuah tanggung jawab dan akhirnya mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah kita berikan, Bro Pasta. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh penduduk Indonesia yang sudah memberikan dukungan secara totalitas. Yang sudah memberikan semua kata-kata bijak, doa baik untuk timnas Indonesia yang sudah berjuang di SEA Games Vietnam 2021 untuk SEA Games yang ke-31. Inilah dia wajah-wajah lelah dari para atlet kita yang tetap tegar walau menerima hujatan, cacian, makian dari kalian yang tidak bertanggung jawab. Mereka tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia sampai titik keringat terakhir, Sanskoy. Inilah yang mereka berikan, tinggal menunggu hasil seperti apa yang mereka dapatkan. Tô Nathan, S Nathan lên sân khấu để trao huy chương đồng cho đội tuyển Malaysia 1, đại diện quốc gia Malaysia. Xin mời đội tuyển Malaysia 1 bước lên để nhận huy chương, linh vật và hoa. The bronze medal will be presented by Dato Anand S. Nathan, President of Malaysia Esports Federation. And Team Malaysia 1, please take a step up to the podium to receive the medal, mascot and bouquets. Thưa quý vị, huy chương đồng được trao cho đội tuyển Malaysia 1, đại diện quốc gia Malaysia, với thành tích hạng 3 tại nội dung thi đấu đồng đội. Ladies and gentlemen, the bronze medalist, Team Malaysia 1. Xin được chúc mừng cho đội tuyển Malaysia 1. And that is the bronze medal, mascot and bouquet for Team Malaysia 1. Xin trân trọng cảm ơn ông Dato Ana S. Nathan, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Malaysia. Thank you, Mr. Dato Anand S. Nathan, President of Malaysia Esports Federation, and congratulations to Team Malaysia 1. Thưa quý vị, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, thành viên ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 lên sân khấu trao huy chương bạc cho đội tuyển Việt Nam 1, đại diện quốc gia chủ nhà Việt Nam. And now
Now the silver medal will be presented by Mr. Nguyễn Hồng Minh, Vice Chairman of Vietnam Sport Administration, members of Vietnam SEA Games Organizing Committee. Thưa quý vị, huy chương bạc được trao cho đội tuyển Việt Nam 1, đại diện quốc gia chủ nhà Việt Nam với thành tích hạng 2 tại nội dung thi đấu đồng đội. And the silver medal will be presented to Team Vietnam 1. Một lần nữa xin được chúc mừng cho các chàng trai đến từ quốc gia chủ nhà Việt Nam. Congratulations to Team Vietnam 1 from the host country, Vietnam. Thưa quý vị, và đó là những tấm huy chương bạc, linh vật và hoa dành cho đội tuyển Việt Nam 1. And that is the medal, mascot and bouquet for Team Vietnam 1. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hồng Minh. Thank you very much, Mr. Nguyễn Hồng Minh. Thưa quý vị, và vô địch tại nội dung thi đấu đồng đội bộ môn thể thao điện tử PUBG Mobile tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 Việt Nam 2021 là đội tuyển Indonesia 2, đại diện quốc gia Indonesia. Ladies and gentlemen, the gold medalists and the champions of team category of PUBG Mobile esports competition at the 31st Southeast Asian Games Vietnam 2021 is Team Indonesia 2. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Ferry Kono, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Indonesia lên sân khấu trao huy chương vàng cho các vận động viên đến từ đội tuyển Indonesia 2. And now we would like to invite Mr. Ferry Kono, Secretary General of Indonesia National Olympic Committee, to come on stage to give out the medals for team. Thưa quý vị, huy chương vàng danh giá được trao cho các vận động viên đến từ đội tuyển Indonesia 2, đại diện quốc gia Indonesia. And that are the gold medals, mascot and bouquet for Team Indonesia 2. Xin được chúc mừng cho các chàng trai tới từ Indonesia 2 và quốc gia Indonesia. Once again, congratulations to Team Indonesia 2. Xin trân trọng cảm ơn ông Ferry Kono. Thank you very much, Mr. Ferry Kono. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị đứng dậy làm lễ chào cờ của nước Indonesia. Xin mời các vận động viên cùng hướng mắt về màn hình để thực hiện nghi lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthems of Indonesia. We would like the medalists to turn to the screen for the national anthem. We would like to invite the medalists to turn to the screen for the national anthem. Thank you very much.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Mời quý vị an